Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansyah di Nurse Education Channel. Baik, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, biar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa, kita akan latihan soal lagi untuk persiapan SKB Perawat CPNS tahun 2021. Dan di video kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang metode edukasi kepada pasien ataupun keluarga pasien ya. Jadi terdapat beberapa metode dalam edukasi ya. Dan ini merupakan salah satu materi yang bakalan keluar ketika SKB karena terdapat pada kisi-kisi SKB terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Perawatan kolostomi harus dipahami dan dilaksanakan oleh pasien dan keluarga secara mandiri di rumah. Salah satu tugas perawat adalah memberikan edukasi terkait hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, metode edukasi yang tepat tentang perawatan kolostomi pada keluarga dan pasien adalah dengan metode apa? A. Role play, B. Demonstrasi, C. Ceramah, D. Forum Group Discussion atau FGD, atau E. Seminar. Oke teman-teman, terdapat beberapa metode edukasi ya. Ada metode edukasi role play, demonstrasi ya, ceramah, FGD dan lain sebagainya. Nah, itu harus digunakan secara tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, pada soal ya, seorang perawat akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara perawatan kolostomi kepada pasien dan juga keluarga pasien agar mereka bisa melakukannya secara mandiri di rumah. Nah, adapun salah satu metode edukasi yang rasional atau yang tepat digunakan untuk kasus seperti ini adalah metode edukasi demonstrasi atau mempraktekkannya secara langsung di hadapan pasien dan juga keluarga pasien sehingga mereka bisa memahami bagaimana tahapan-tahapan dalam perawatan kolostomi dan mereka bisa mengingat ya jika melihat langsung bagaimana cara perawatan kolostominya. Sehingga option yang tepat untuk soal nomor 1 adalah option yang B, yaitu dengan metode demonstrasi. Kita bahas untuk option A, metode role play. Nah, mengapa ini tidak kita jawab? Karena metode role play ini merupakan salah satu bentuk metode dengan cara memainkan peran gitu ya. Artinya ini kurang tepat ya. Karena role play ini digunakan untuk hal-hal misalnya tentang keperawatan jiwa. Nah, itu perlu dilakukan metode role play. Artinya kita ada yang bertindak sebagai perawat, ada yang bertindak sebagai pasien, ada yang bertindak sebagai keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan option yang C yaitu ceramah ini juga kurang tepat teman-teman. Karena jika kita memberikan edukasi ya, karena ini kan ruang lingkupnya kan kecil ya, karena hanya sebatas keluarga dan juga pasien. Sehingga metode ceramah ini akan membuat mereka bosan dan sangat mudah untuk dilupakan ya. Karena dengan cara metode ceramah ini sangat sulit sekali untuk mereka pahami ya. Sedangkan option yang D yaitu FGD, nah ini forum group discussion. Nah, ini juga kurang tepat karena ini FGD cocok digunakan untuk ruang lingkup yang besar seperti ada grup ya untuk membahas suatu masalah. Sedangkan metode seminar ini juga kurang tepat teman-teman karena seminar ini terlalu luas cangkupannya gitu ya, karena seminar ini ada sesuatu hal yang disampaikan ya. Sehingga option yang paling rasional adalah option yang B, yaitu demonstrasi. Sekarang kita bacakan pembahasannya. Metode demonstrasi merupakan metode yang paling tepat karena pasien diberikan edukasi dan sekaligus langsung ada action untuk mempraktekkan cara perawatan kolostomi. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya penjelasan dari saya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Oke, soal nomor 2, pemasangan gips memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan sesuai prosedur. Nah, pertanyaannya adalah, tanda bahaya pada saat pemasangan gips yang perlu dikaji oleh perawat adalah A. CRT lebih dari 3 detik ini ya. B. Mati rasa. C. Akral dingin. D. Nadi lemah. Atau E. Pucat. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan ketika pemasangan gips atau pemasangan penekanan ya, seperti balut tekan pada kasus perdarahan, yang perlu diingat adalah jangan sampai kita melakukannya itu terlalu kencang atau terlalu kuat ya, karena itu bisa menyebabkan yang namanya sindrom kompartemen. Nah, dan saya rasa teman-teman juga pasti seringlah mendengar istilah dari sindrom kompartemen ya. Jadi sindrom kompartemen adalah satu kondisi ya yang menyakitkan dan berbahaya yang disebabkan oleh tekanan yang muncul dari perdarahan internal ataupun pembekakan jaringan ataupun fraktur ya, sehingga tekanan itu dapat mengurangi aliran darah sehingga otot dan saraf kekurangan nutrisi ya. Adapun beberapa gejala yang mungkin terjadi pada sindrom kompartemen itu dikenal dengan istilah 5P ya. Yang pertama ada pain atau nyeri, yang kedua ada pallor atau pucat ya, yang ketiga ada parestesia, perubahan sensasi pada otot, yang keempat ada paralisis atau kesulitan menggerakkan otot, dan yang kelima ada rasa dingin pada area yang mengalami sindrom kompartemen atau poikilotermia ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika pemasang gips, yang paling berbahaya salah satu tandanya adalah mati rasa ya, karena adanya gejala mati rasa ini sangat berbahaya karena organ-organ atau saraf dari tempat yang kita balut itu tidak mendapatkan nutrisi sehingga berisiko terjadinya infeksi lebih parah dan kematian jaringan ya, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan yang lebih berbahaya selanjutnya. Sehingga option nomor 2 yang paling rasional jawabannya adalah yang B, yaitu mati rasa yang perlu dikaji. Nah, tanda yang paling khas pada saat pemasangan gips adalah terjadinya kompartemen syndrome atau sindrom kompartemen ya. Salah satu tanda dan gejala kompartemen syndrome adalah terjadinya mati rasa atau kebas akibat aliran darah yang tidak lancar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, salah satu manajemen patient safety dengan melakukan pengukuran resiko jatuh pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Pengukuran jatuh pada pasien dewasa dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala apa? A. Morse, B. Humpty Dumpty, C. Numeric Rating Scale atau NRS, D. Wong-Baker, atau E. Facepan Rating Scale. Oke teman-teman, pada soal nomor 3 ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai resiko jatuh pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Yang ditanyakan adalah tentang pengukuran jatuh pada pasien dewasa. Oke, terdapat beberapa skala pengukuran yang digunakan untuk pengukuran pasien risiko jatuh. Yang pertama pada dewasa disebut dengan pengukuran skala Morse. Yang kedua pada anak-anak disebut dengan istilah Humpty Dumpty. Sedangkan untuk pengukuran skala nyeri itu banyak sekali macam-macamnya. Ada skala Wong-Baker ya, ada skala Numeric Rating Scale, ada Facepan Rating Scale. Nah, sehingga option nomor 3 ini yang tepat jawabannya adalah yang A ya, yaitu dengan cara pengukuran skala Morse ya. Option B Humpty Dumpty ini digunakan untuk pengukuran resiko jatuh pada pasien anak-anak. Numeric Rating Scale ini digunakan untuk pengukuran nyeri. Wong-Baker ini juga untuk nyeri, dan Facepan Rating Scale ini juga nyeri. Sehingga option yang benar adalah option yang A, yaitu dengan pengukuran skala Morse. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit informasi aku perkenalkan ada platform belajar SKB online, yaitu Sobat CPNS. Nah, caranya gampang sekali untuk mendaftar di Sobat CPNS. Teman-teman cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi yang telah aku cantumkan di video ini. Nah, keuntungannya apa-apa saja daftar di Sobat CPNS. Yang pertama, harganya sangat murah sekali teman-teman, yaitu hanya 75.000. Nah, keuntungannya apa-apa saja sih Kak daftar di Sobat CPNS? Nah, aku sebutin nih keuntungannya. Yang pertama, teman-teman bisa mengakses paket SKB selama 1 tahun full. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan 3 paket tryout SKB sekaligus. Yang ketiga, teman-teman bisa tryout bisa diulang-ulang untuk latihan dan untuk mematangkan materi teman-teman semua. Yang keempat, pembahasannya lengkap dan kunci jawabannya juga sudah ada. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman karena di situ sudah ada statistik nilai dan juga skor sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dan satu lagi, soal ini berdasarkan kisi-kisi terbaru. Jadi jangan ragu untuk daftar di Sobat CPNS untuk teman-teman semua yang perawat maupun kebidanan. Ayo daftar sekarang juga, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Pengkajian pasien komunitas ditemukan keluarga X memiliki anak usia balita 8 bulan, sedang mengalami diare dan setelah dilakukan pengkajian, ternyata pemberian ASI pada balita tersebut kurang karena ibu sibuk bekerja. Anjuran perawat komunitas yang paling tepat adalah A. Anjurkan makan MPASI, B. Hentikan pemberian ASI, C. Beri susu formula, D. Beri cairan air hangat, E. Anjurkan untuk diberikan ASI lebih sering. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini juga berkaitan dengan bagaimana cara kita memainkan peran sebagai perawat edukasi ya, yang dimana di sini ditemukan keluarga X memiliki anak usia 8 bulan. Seperti kita ketahui ya, sedang mengalami diare dan setelah dilakukan pengajian ternyata pemberian ASI pada balita tersebut sangat kurang karena ibu sibuk bekerja. Dan sedikit informasi teman-teman, pemberian ASI itu seharusnya diberikan sampai anak usia 2 tahun ya. Sehingga uh, option nomor 4 ini seorang ibu ini tidak memberikan ASI-nya secara maksimal ya, sehingga anaknya mudah diare ya, dan juga ibunya sibuk bekerja. Nah, apa-apa saja anjuran kita sebagai perawat untuk memberikan edukasi kepada keluarga ini, yaitu dengan cara kita menganjurkan ya, dengan cara menganjurkan untuk memberikan ASI yang lebih sering, karena kita ketahui isi ASI itu kan berbanyak macam-macam zat ya untuk kebutuhan nutrisi si anaknya. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E, yaitu menganjurkan untuk diberikan ASI lebih sering ya. Nah, sekarang kita bahas. Pada kasus, kata kunci yang harus diketahui adalah anak jarang diberikan ASI. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah memberikan ASI lebih sering. Karena ASI penting untuk peningkatan imunitas balita. Sehingga diharapkan dapat menghentikan proses diare karena imunitas yang meningkat pada anaknya. Option A, anjurkan makan MPASI. Nah, ini juga bisa, namun karena usianya 8 bulan ini juga sudah bisa makan MPASI ya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ibunya ini kurang memberikan ASI karena sibuk bekerja. Sehingga kalau kita menganjurkan makan MPASI saja ya kurang tepat ya. Sehingga ibunya makin malas untuk memberikan ASI-nya. Yang kedua, menghentikan pemberian ASI ini juga kurang tepat teman-teman, karena kita mengajarkan yang tidak benar kepada ibu ini ya. Beri susu formula ini juga kurang tepat. Beri cairan hangat juga kurang tepat. Yang paling rasional adalah yang E, menganjurkan untuk diberikan ASI lebih sering. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, seorang perawat berencana membuat penyuluhan ke pasien yang sedang dirawat di ruangan bedah.
peran perawat dalam hal ini adalah A. Konselor, B. Edukator, C. Promotor, D. Fasilitator, atau E. Advokat. Oke teman-teman, ini sudah pernah saya bahas di soal-soal sebelumnya, yaitu tentang keperawatan komunitas. Silakan teman-teman yang belum menonton bisa scroll ke bawah, di situ ada video tentang latihan soal keperawatan komunitas ya. Jadi pada soal, seorang perawat akan merencanakan membuat penyuluhan ke pasien. Nah, seperti kita ketahui, jika seorang perawat membuat penyuluhan kesehatan, ini artinya perawat sedang memainkan peran sebagai pendidik atau edukator ya. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang B, yaitu sebagai edukator. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik ketika SKB nanti dan bisa menjadi lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.